Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya menemukan satu video yang unik, yaitu video dari channel Tali Jagat yang mengomentari dengan jenaka terkait ceramah dari Habib Muhdhor yang membaca hadis tentang Isra Mi'raj, dan di situ banyak sekali kesalahan-kesalahan sehingga diluruskan oleh channel Tali Jagat. Dan cara meluruskannya tentu dengan gaya channel Tali Jagat, yaitu dengan cara jenaka dan kocak. Dan saya dalam kesempatan kali ini akan ikut mengomentari, menambahi dari komentar-komentar jenaka yang telah disampaikan oleh channel Tali Jagat, bahwa Habib Muhdhor ini dalam membaca satu hadis ini, saya menemukan ada berapa kesalahan ini. Ada 7 kesalahan. Yang kesalahan ini bahkan yang terakhir itu kesalahan mengkritik teks hadis. Jadi teks hadis itu dikritik, katanya salah. Nah, ini akan saya luruskan, walaupun sudah diluruskan oleh channel Tali Jagat, tapi saya pun akan ikut meluruskan juga, sehingga ya memang secara ilmu nahu itu teks hadis itu sudah benar, tapi dikatakan oleh Habib Muhdhor itu salah. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya, saya akan tampilkan cuplikan-cuplikan video dari channel Tali Jagat, dan saya bagi dalam beberapa fase sesuai titik kesalahan-kesalahan dari Habib Muhdhor yang kemudian dikritisi oleh channel Tali Jagat. Jadi ceramah Habib Muhdhor itu di acara Isra Mi'raj, makanya temanya ya Isra Mi'raj, dan hadis yang dibacakan juga hadis Isra Mi'raj. Namun ada 7 kesalahan yang menurut saya fatal sih, fatal, sampai mengkritik teks hadis itu kan fatal, padahal teks hadisnya sudah benar. Dan sebagai permulaan dari pembahasan kali ini, saya tampilkan dulu cuplikan di fase yang pertama, yaitu saya ambil dari channel Tali Jagat, dan penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Assalamualaikum bolo Tali Jagat. Nih ada video terbaru, Muhdhor sok terapi tegangan tinggi. Ceritane doi agi ngisi pengajian, jamaah bocil-bocil semua. Tema Isra Mi'raj, mantep judule. Tapi tenang, nggak usah ditonton full sejam. Selain kepanjangan, yang non Madura juga bakalan rooming. Bukan itu aja sih masalah utamane, penjelasannya muter-muter kayak kipas angin rusak. Jadi kita fokus ke cara baca hadis ae, sambil ngoreksi dikit-dikit, plus nimpuin logika yang nyempil-nyempil. Oke, markimak dulu, habis itu markimpleng rame-rame. Ketetian juga pada waktu perjalanan numpak buruk nikah. Ekama Gusti Kanjeng Nabi ekawal bi Jibril, Mikail, Israfil. Wara'a amudan
abyadu ka'annahu lu'lu'un tahmiluhul malaikah. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Khabib Muhdhar itu membaca permulaan hadis waro'a amudan abyadho ka'annahu lu'lu'atun tahmiluhul malaikatu. Di situ memang salah, benar seperti yang dikatakan oleh channel Tali Jagat. Jadi lafadz abyadho itu ya harus dibaca abyadho, tetapi Khabib Muhdhar membaca abyadu karena lafadz abyadho ini menjadi sifat dari lafadz amudan. Nah, ketika lafadz amudan itu dibaca nasab, ya maka abyadho itu ya harus mengikutinya. Nah, di situ salah itu, Khabib Muhdhar dibaca abyadu. Kemudian salah lagi di lafadz lu'lu'atun, itu dibaca lu'lu'un, itu juga salah. Ini baru permulaan membaca hadis saja teksnya sudah salah dan kaidah ilmu nahwunya tidak dipakai, sehingga untuk dikatakan sebagai ulama yang katanya ahli nahwu dan shorof, ya saya ragu untuk mengakuinya. Kemudian video yang kedua, cuplikan video yang kedua, dan sekaligus menunjukkan kesalahan dari bacaan Khabib Muhdhar. Ini akan saya tampilkan videonya dan penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Kemudian tanya, ma tahmilun? Apa sih kibar? Qalu amudul Islam umirna an nadha'a bisyam. Ini adalah tonggak kekuatan Islam, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk diletakkan di Syam. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Khabib Muhdhar membaca teks hadis qalu amudal islami umirna an nadha'ahu bisyam. Di situ dhamir nadha'ahu itu tidak dibaca. Jadi seharusnya kan an nadha'ahu bisyam, di situ hu ada dhamirnya. Jadi dhamir yang menyambung pada fi'il mudhari, sehingga ya harus ada itu. Kalau dihilangkan ya merubah makna. Itu kesalahannya di situ. Lagi-lagi Khabib Muhdhar ini tidak teliti dalam membaca teks hadis sehingga menghilangkan dhamir hu dalam lafadz an-nadha'ahu bisyam. Kesalahan yang ketiga, saya tampilkan lagi cuplikan videonya. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Wa bainama huwa yasirun idda'ahu da'in an yamini ya Muhammad undurni as'aluka falam yujibhu. Nah, baru saja Khabib Muhdhar itu membaca sambungan hadis yang berbunyi wa bainama huwa yasiru idda'ahu da'in an yaminihi ya Muhammadu undurni as'alka falam yujibhu. Itu ada berapa kesalahan itu di sini. Di sini ada dua kesalahan. Jadi Khabib Muhdhar membaca fi'il mudhari yasiru itu dibaca yasirun. Nah, ini enggak ada sejarahnya fi'il mudhari itu ditanwini, itu cari sampai ke negeri Cina juga kita enggak menemukan adanya fi'il mudhari bisa ditanwini, kecuali ya bacaan Khabib Muhdhar tadi. Jadi fi'il mudhari itu tidak menerima tanwin. Oh, fi'il kok menerima tanwin itu gimana? Nah, tadi Khabib Muhdhar kan membaca wa bainama huwa yasirun. Itu enggak boleh, harus yasiru karena tidak ada sejarahnya fi'il mudhari itu ditanwini, itu enggak ada. Kemudian yang terlewati oleh kritik dari channel Tali Jagat itu bacaan ungdurni as'alka falam yujibhu. Di situ kan Khabib Muhdhar itu membaca as'aluka. Ini tidak tepat. Karena apa? Karena as'alka ini adalah fi'il mudhari
yang menjadi jawab dari fi'il amar yang wujud tolab. Jadi ungdurni, lihatlah saya. As'alka, maka saya akan bertanya kepadamu. Nah, ini adalah jawaban dari tolab ungdurni, sehingga ketika jawab tolab ya harus dibaca jazm. Maka yang benar adalah ungdurni as'alka, bukan as'aluka. Ya, walaupun boleh dibaca as'aluka dengan i'rab yang berbeda, tetapi ini hadis. Hadis kita tidak boleh merubah bentuk asal peletakan pertamanya, karena memang bentuk teksnya itu dibaca jazm, ungdurni as'alka. Kita tidak boleh merubah dengan i'rab yang berbeda kemudian dibaca ungdurni as'aluka, karena akan merubah keindahan bahasa. Ya, kalau bahasa Arab biasa boleh mau dibaca as'aluka dengan i'rab yang berbeda, karena untuk seseorang yang mempelajari ilmu nahwu ini akan menemukan beberapa pandangan ulama terkait satu susunan kalimat itu boleh dibaca dengan versi yang berbeda-beda. Tetapi untuk hadis dan Al-Quran, maka kita harus membaca sesuai teks yang ada. Dan ini ketika kita merubah, maka akan merubah pula keindahan maknanya. Karena maknanya yang dimaksud adalah ungdurni as'alka falam yujibhu. Lihatlah Muhammad kepadaku, maka dengan engkau melihatku, aku akan bertanya kepadamu. Nah, di sini maka aku akan bertanya. Ini sebuah jawaban dari ungdur. Nah, namanya tolab. Jawab dari tolab itu harus dibaca jazm. Nah, ini terlewat dari kritik channel Tali Jagat. Kemudian kesalahan yang keempat, kita lihat lagi video cuplikan ceramah Habib Muhdhor. Penonton bisa simak video yang akan saya tampilkan berikut ini. Amma innaka ajabtahu latahawadat ummatuka. Ya Muhammad, yang memanggilmu ini adalah kelompok orang Yahudi. Kalau seandainya engkau menyambut omongannya ya Muhammad, maka banyak dari umatmu akan ikut ajaran orang Yahudi. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Habib Muhdhor itu membaca amma inna kalau ajab tahu latahawadat ummatuka. Di situ Habib Muhdhor juga salah membacanya, jadi lafaz launya dibuang. Nah, ini yang enggak dibenarkan, karena membuang lau ya merubah makna. Kesalahan berikutnya, penonton simak video yang akan saya tayangkan berikut ini, dan nanti akan ketemu kesalahan lagi. Kemudian wa bainama huwa yasirun idda'ahu da'in an shimali ya Muhammad undurni as'aluka falam yujibhu. Baru saja Pak Umar Muhdhor itu membaca hadis, sambungan hadis dari hadis yang tadi, wa bainama huwa yasiru idda'ahu da'in an shimalihi ya Muhammadu undurni as'alka falam yujibhu. Nah, di situ untuk yang kedua kalinya Habib Muhdhor membaca fi'il mudhari yang berupa yasiru itu masih dibaca yasirun. Ini berarti Habib Muhdhor ini memang tidak begitu memahami ilmu nahwu. Kalau dikatakan memahami ilmu nahwu, oke, nanti tadi di atas membaca yasiru dibaca yasirun. Ini bisa kita sebut sabku lisan. Tetapi untuk yang kedua kalinya pun lafaz yasiru masih dibaca yasirun. Berarti ini bukan sabku lisan, tapi memang tidak ngerti kalau fi'il mudhari tidak boleh ditanwini. Itu salah. Dan kesalahan lagi yaitu ungdurni as'alka falam yujibhu dibaca ungdurni as'aluka. Ini sama seperti yang di atas.
Jadi as'alka ini adalah jawab dari tolab. Fi'il mudhari ketika menjadi jawab, ya maka harus dibaca jazm, berarti as'alka disukuni akhir kalimatnya, kemudian disambung dengan kaf dhamir. Tadi dibaca oleh Habib Muhdor, ungdurni as'aluka falam yujibhu, dan ini juga terlewat dari kritik channel Tali Jagat, maka saya lengkapi biar tambah banyak salahnya bacaan Habib Muhdor. Jadi as'alka dibaca as'aluka itu tidak tepat karena menjadi jawab dari fi'il amar tolab. Kemudian kesalahan yang keenam, penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Wa bainama huwa yasirun id huwa bimra'atin hasiratin an diraiha wa 'alaiha min kulli zinatin khalaqallahu ta'ala faqala ya Muhammad undurni as'aluka falam yaltafit ilaiha faqala ma hadhihi ya Jibril. Tiba-tiba kursi Kanjeng Nabi di jalan itu dipanggil oleh seorang wanita. Ya Muhammad undurni, ya Muhammad undurni. Hei Muhammad, lihatlah, maksudnya berhenti sebentar aja Muhammad. Falam yaltafit ilaiha, Nabi tidak memberikan jawaban. Kalau falam yaltafit maknanya di sini adalah Nabi tidak melihat. Lalu bagaimana kisah ini bisa terjadi kalau tidak melihat? Maksudnya tidak menjawab. Untuk kesalahan yang keenam, bahwa Habib Muhdor itu membaca sambungan hadis wa bainama huwa yasiru itmaro bimroatin hasiratin andiro aiha alaiha min kulli zinatin khalaqahallahu faqalat ya Muhammadu undurni as'alka falam yaltafit ilaiha walam yujibha. Untuk yang ketiga kalinya membaca fi'il mudhari yasiru masih dibaca yasirun, itu salah lagi karena fi'il mudhari tidak boleh ditanwini. Kemudian di situ yang lolos dari kritik channel Tali Jagat yaitu dalam jawab dari tolab ungdurni as'alka itu dibaca ungdurni as'aluka. Jadi ada berapa itu dari atas? Teks yang mirip ungdurni as'alka yang sama itu dibaca ungdurni as'aluka semua, itu salah. Sekali lagi as'alka itu adalah jawab dari tolab fi'il amar, yang namanya jawab itu harus dibaca jazm sehingga harus disukun akhirnya ungdurni as'alka. Kemudian yang menggelikan adalah bahwa Habib Muhdor mengartikan lafadz falam yaltafit, maka Rasulullah tidak melihat. Jadi iltafata yaltafitu itu diartikan melihat, padahal falam yaltafit maka tidak menoleh. Jadi iltafata yaltafitu ifta'ala yaftailu, ini fi'il mengikuti wazan ifta'ala yafta'ilu, itu artinya menoleh bukan melihat. Ya, kata Habib Muhdor artinya Rasulullah tidak melihat. Nah ini kan kacau balau. Kemudian yang ke-7 ini kesalahan yang terakhir, ini kesalahan yang paling menggelikan karena Habib Muhdor sampai mengkritik teks hadis, katanya salah. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Habib Muhdor? Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Kemudian saya singkat, fasara faida huwa bi'ajbi faida hiya bi'ajuzin ala janib at-tariq. Ya. Di sini huwa sebetulnya bukan huwa tapi hiya. Kalau huwa selalu disandarkan untuk laki-laki, hiya bil ajuzin, seorang wanita yang tua. Baru saja Habib Muhdor membaca sambungan hadis faida huwa bi'ajuzin ala janibit toriki. Artinya kan, maka tiba-tiba Rasulullah hadir atau berhadapan dengan seorang wanita tua. Yaitu kata Habib Muhdor, seharusnya faidahiyah
karena menunjukkan arti perempuan dengan memandang lafadz ajuzin yang artinya wanita tua, sehingga huwa di situ salah, katanya yang benar adalah hiya. Ini kaconya sudah kelewatan. Teks hadis ini sudah benar. Karena apa? Karena lafadz huwa itu kembalinya kepada Rasulullah, sehingga ya mudzakkar. Ketika huwa itu kembalinya ke Rasulullah, ya memang harus berupa mudzakkar, dhamir munfasil, ghaib mudzakkar. Ini sudah tepat, tapi disalahkan oleh Habib Mudhor, harusnya yang benar hiya, karena melihat lafadz ajuzun yang di situ artinya wanita tua. Itu kesalahannya fatal di situ. Jadi kalau kita tinjau dari susunan i'rab, ini lafadz huwa menjadi mubtada, khobarnya adalah khobar yang terbuang. Jadi kita bisa mengira-ngira lafadz faidha huwa bi ajuzin an janibit tariqi, itu mengira-ngira lafadz sebagai berikut: faidha huwa hadirun au muwajihun bi ajuzin ala janibit tariq. Jadi yang dibuang adalah lafadz hadirun atau lafadz muwajihun. Kalau kita tarkibkan faidha huwa, mongko ing dalam nalikane utawi Kanjeng Nabi iku hadirun, wong kang hadir, utawa muwajihun, utawa wong kang madhep, bi ajuzin, kelawan wong wadon tuwa. Jadi faidha huwa, mongko dadak ing dalam nalikane utawi Kanjeng Nabi iku hadirun, wong kang hadir, au muwajihun, utawa wong kang madhep, bi ajuzin, kelawan wong wadon tuwa, ala janibit tariqi. Jadi khobarnya itu dibuang. Kenapa khobar di sini dibuang? Ya karena tanpa menampakkan khobar itu maknanya sudah jelas. Nah, poinnya bahwa Habib Mudhor yang mengkritik teks hadis yang katanya seharusnya itu hiya, tetapi di sini tertulis huwa. Yang kata Habib Mudhor salah. Ya yang salah Habib Mudhor. Wong huwa ini kembalinya ke Nabi Muhammad laki-laki. Maka ketika kita memakai dhamir munfasil, ghaib, mufrad, ia memakai lafadz huwa sudah tepat. Yang salah Habib Mudhor tidak memahami kaidah ilmu nahwu. Lah dari membaca satu hadis saja, Habib Mudhor ini amburadul. Ada 7 kesalahan, dan kesalahan itu berulang-ulang. Ini menandakan bahwa Habib Mudhor tidak memahami ilmu nahwu. Dan tidak tepat ketika dikatakan Habib Mudhor adalah kepleset lidah atau sapu lisan. Karena teks hadis ini atau redaksi hadis ini kalimatnya itu sama, banyak yang double, banyak yang sama, tetapi selalu dibaca dengan bacaan yang salah. Itu saja fi'il mudhari kan ada 3 itu. Yasiru dibaca yasirun semua. Kemudian ungdurni, as'alka itu ada 3 kalau nggak salah. Itu juga dibaca ungdurni, as'aluka semua. Nah, itu kan berarti tidak memahami kaidah ilmu nahwu. Kalau orang paham kaidah ilmu nahwu, ya salah sesekali 2 kali ya saya anggap maklum, namanya manusia. Tetapi ini membaca satu hadis saja salahnya banyak. Bahkan sampai sok-sokan kritik redaksi hadis. Ini kan bikin geli ya. Redaksi hadis sampai dikritik. Itu sudah benar. Yang katanya Habib Mudhor lafadz huwa itu tidak tepat, yang tepat adalah hiya. Itu justru yang salah Habib Mudhor. Dikira huwa itu kembalinya kepada wanita tua. Tidak, huwa itu kembali ke Rasulullah. Nah, dari banyaknya kesalahan Habib Mudhor, apakah penonton yang masih muhibin masih akan tetap ngotot membela bahwa Habib Mudhor itu orang alim?
Habib alim banget. Atau mau komentar yang celekit misalnya, kamu itu siapa sih berani mengkritisi Habib Muhdor, ilmumu belum selevel. Lah belum selevel gimana? Yang namanya ilmu nahwu, mau yang membaca siapa saja tetap pada prakteknya sama, nggak ada istilah level-levelan. Misalnya ilmu nahwu saya dengan ilmu nahwu Habib Muhdor ya sama, wong kaidah nahwu itu sama. Jadi untuk Muhyiddin jangan banyak keles, itu salah, junjunganmu salahnya tidak satu dua, itu ada 7. Ini kan menandakan bahwa Habib Muhdor ya pura-pura alim lah, atau alim dipaksakan, padahal ya tidak alim. Dan rata-rata Habib memang begitu. Ya kita harus suarakan jujur. Yang tidak alim dianggap alim itu ya menyesatkan. Bacaannya saja salah, mengartikan lam yal tafid yang artinya menoleh diartikan melihat. Nah ini kan merubah makna hadis. Itu saja, bahwa di samping Habib Muhdor dikeprek oleh channel Tali Jagat, maka saya pun ikut menambahi keprekannya sehingga biar makin terasa. Dan memang salahnya banyak, salahnya banyak. Saya kira cukup ya kritik terhadap bacaan hadis Habib Muhdor, yang satu hadis saja salahnya ada 7. Ini menandakan seseorang ketika hanya membaca satu hadis saja salahnya sampai ada 7. Ini menandakan seseorang itu tidak begitu memahami, atau bisa disebut tidak memahami kaidah tata bahasa, tidak memahami ilmu nahwu yang baik dan benar. Ya tinggal jujur-jujuran. Kalau tidak paham ya ngaku tidak paham, jangan tidak paham tapi pura-pura paham. Nah ini kan menyesatkan. Jangan hanya karena Habib Muhdor itu memakai udeng-udeng seperti ulama, kemudian rasanya nggak pantas ketika dikatakan Habib Muhdor itu nggak alim. Ya pantas-pantas saja, wong itu cuma busana. Wong saya juga bisa memakai udeng-udeng semacam itu. Kalau menilai orang alim hanya berdasarkan sorban udeng-udeng, ya mudah banget menjadi orang alim. Modal 200.000 jadi orang alim, beli sorban untuk udeng-udengan. Ya lagi-lagi kan tidak. Orang alim itu ya orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu ini tidak bisa dideteksi hanya dengan busananya saja, hanya dengan pakaiannya saja. Ini perlu diingat. Jadi saya mengajari kepada pribumi jangan mudah terkecoh oleh pakaian yang sok ulama, tapi nyatanya tidak memahami ilmu-ilmu agama, bahkan ilmu tata bahasa Arab saja nihil. Nah ini kan menipu umat namanya. Itu saja kritik dari saya, dan ini adalah menyambung dari kritik yang sudah ditayangkan oleh channel Tali Jagat, dan saya ini sifatnya menambahi saja. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.